Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, MPM 64. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis pola asuh menurut Abdullah Nasiruwan. Yang pertama itu definisi pola asuh menurut Abdullah Nasiruwan. Pola asuh Abdullah Nasiruwan itu fokus pada tujuan pendidikan, tidak hanya pada aspek kecerdasan semata, tetapi lebih pada dimensi kualitas manusia secara utuh pada pendekatan ketakwaan anak. Abdullah Nasiruwan juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu mengacu pada sistem pendidikan yang sumbernya itu dari nilai-nilai Islam. Islam telah menerapkan konsep-konsep dasar dalam pengasuhan dan pengasuhan anak sejak dalam kandungan. Jika anak telah memperolehkan pendidikan Islam mereka sejak usia dini yang sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pola asuh menurut Abdullah Nasiruwan. Yang pertama itu keteladanan. Menurut Abdullah Nasiruwan, pola asuh keteladanan ini sangat efektif dalam mendidik anak untuk mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan sosial anak, sehingga orang tua berupaya untuk memberikan contoh yang baik terhadap anak mereka. Karena baik buruknya seorang anak itu juga berpengaruh dari keteladanan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua itu pola asuh pembiasaan. Pola asuh pembiasaan ini menurut Abdullah Nasiruwan adalah mendidik dengan kebiasaan, merupakan metode yang sangat penting dalam pendidikan anak. Abdullah Nasiruwan juga menekankan bahwa pembiasaan dengan hal yang sangat baik sangat penting dalam mendidik anak, karena kebiasaan yang sering dipraktikkan orang tua kepada anak mereka akan membuat anak terbiasa untuk melakukan sesuatu tanpa rasa paksaan. Dan pembiasaan yang baik juga dapat membentuk iman, akhlak mulia, dan mempersiapkan anak untuk melakukan syariat Islam sesuai ajaran Islam. Dan hal ini menunjukkan bahwa metode pembiasaan ini mempunyai peran penting yang signifikan dalam membentuk karakter dan akhlak mulia anak. Selanjutnya itu pola asuh pengawasan. Menurut Abdullah Nasiruwan, pola asuh pengawasan ini yaitu memberi perhatian dan pengawasan yang komprehensif dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam semua aspek, termasuk akidah, akhlak, moral, mental, dan sosial anak. Hal ini berarti pola asuh pengawasan ini memantau seluruh perkembangan anak dan untuk memastikan apakah anak tumbuh dengan nilai-nilai yang baik atau tidak. Dan pengawasan bukan hanya memberi larangan kepada anak, tetapi juga mengontrol perkembangan anak dan kegiatan yang dilakukan oleh anak. Hal ini memungkinkan orang tua untuk mengambil langkah yang tepat ketika anak melakukan kesalahan atau hal menyimpang nantinya. Yang terakhir itu pola asuh nasihat. Nasihat yang dimaksud di sini adalah orang tua mampu memberikan bimbingan moral dan prinsip-prinsip Islam, memberikan nasihat-nasihat yang motivatif dan edukatif kepada anak mereka. Tujuan utamanya itu adalah untuk membekali anak dengan prinsip-prinsip Islam dan membantu mereka untuk meningkatkan kesadaran hidup tentang fundamental agama Islam. Dan orang tua juga mengajari anak mereka apa yang mereka tidak tahu dan menyuruh anak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Nasihat yang terucap dari dasar hati yang paling dalam diharapkan dapat berpengaruh terhadap anak dalam membentuk akhlak mulia, keimanan, mental, dan sosial anak nantinya. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.